Halo guys, welcome back to my channel Ricenzo. Oke, di video kali ini kita lagi ada di Wuling Pontianak. Nah, kita bakal nge-review Wuling Bingguo EV. Nah, ini unit di sebelah saya ini merupakan Wuling Bingguo yang tipe paling tinggi, yaitu tipe premium, yang jarak tempuhnya itu sampai dengan 410 kilo. Dan sekarang kita bakal lihat untuk tampilan depannya. Untuk bagian depannya ini, Wuling Bingguo ini dilengkapi dengan lampu yang modelnya itu seperti X. Jadi kalau kita lihat bagian atasnya itu melengkung, dan di bawahnya juga seperti ada sambungannya. Nah, untuk headlamp yang dipakai ini udah proyektor dan udah full LED untuk bagian depannya untuk perlampuan. Kemudian untuk bagian bawahnya ini ada kisi-kisi atau ventilasi udara untuk mendinginkan beberapa komponen listrik di dalam mobil ini. Kemudian kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian sampingnya ini kalau kita lihat panjang mobil ini secara keseluruhan itu 3.950 mm, dan untuk lebarnya itu dia memiliki lebar 1.708 mm. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian depannya ini, di sisi kanan itu ada port pengecasan untuk AC, dan untuk yang di sebelah kirinya itu masih ada satu port pengecasan lagi, itu untuk listrik dengan arus DC. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk profil ban yang digunakan di mobil ini, itu Wuling Bingguo ini menggunakan ban dengan profil 185/60 dengan ukuran ring 15. Nah, lanjut ke bagian spion. Untuk bagian spionnya ini dia dilengkapi dengan dual tone seperti ini. Jadi untuk covernya itu dia berwarna hitam dan diberikan juga lampu sen di bagian spionnya. Nah, untuk door handle-nya ini sendiri dia dibuat sewarna dengan warna body dengan aksen chrome, dan untuk keyless entry-nya dia diletakkan dengan chrome. Kemudian untuk bagian atapnya, mobil ini juga menggunakan dual tone, jadi dia untuk bagian atasnya itu udah berwarna hitam, dan untuk bagian bawahnya itu dia warna bodinya. Untuk velgnya, dia menggunakan velg dengan cover seperti ini. Jadi ini ada covernya lagi. Oke, jadi untuk bagian sisi kirinya itu ada port pengecasan lagi seperti yang tadi saya bilang di awal. Yang di sebelah kiri ini merupakan port untuk pengisian arus DC. Jadi untuk pengisian dayanya kita dikasih opsi untuk bisa menggunakan listrik AC maupun DC. Dan tadi kelupaan sesuatu, jadi di bagian bawahnya ini dia juga diberikan aksen chrome. Nah, untuk port pengecasannya ini dia menggunakan, untuk ngecasnya itu dia colokannya beda. Jadi kita tidak perlu takut salah port, karena untuk colokannya ini dia modelnya berbeda. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya ini kalian dapat lihat untuk kaca bagian belakangnya ini kita mendapatkan rear defogger dan ada spoiler juga di bagian atas. Nah, kemudian untuk bagian tengah ini kita mendapatkan lampu rem. Dan untuk lampu-lampu di bagian belakang ini juga sudah full LED. Dan untuk sensor parkir kita juga dapat dua sensor parkir di bagian belakang. Serta untuk membuka pintu bagasi belakangnya ini, dia bukan di atas sini, tapi di bagian bawah. Jadi di atas plat nomor ini ada tombol. Nah, kemudian untuk bagian dalamnya, untuk bagasinya ini menurut saya ini cukup luas untuk sebuah mobil EV yang compact seperti ini. Dan dia juga dilengkapi dengan lampu bagian belakang. Jadi untuk penerangan di malam hari ini
cukup untuk bagasinya. Nah, kemudian untuk ini jok di deret kedua ini kita bisa melipat, jadi tinggal ditarik aja talinya. Dan ketika jok di deret kedua ini terlipat, ini akan meningkatkan kapasitas dari bagasinya. Nah, kemudian untuk akomodasi tambahan, jika kalian merasa masih kurang untuk bagasinya, kalian masih dapat memasukkan barang kalian ke bagian bawah. Jadi untuk bagian bawah ini masih ada penyimpanan lagi. Dan ini ada dua di bagian belakang, jadi kanan dan kiri. Ini kepisah boxnya. Jadi kita mendapatkan dua tempat penyimpanan tambahan. Nah, kemudian untuk menaikkan kursinya juga cukup gampang karena ada tali, jadi tinggal kita tarik aja ke belakang. Kemudian kita akan lihat ke bagian kap mesin depan. Jadi untuk membuka kap depannya itu kita ada tuas di bagian dalam seperti mobil biasa. Nah, kemudian untuk membuka kap depannya ini, di dalamnya itu ada tuas yang harus kita geser. Jadi di bagian dalamnya itu ada tuas yang harus kita geser. Nah, kemudian untuk isi dari kap depannya itu merupakan komponen kelistrikan dari mobil ini, mengingat mobil ini juga mobil listrik. Jadi semua komponen kelistrikannya itu di sini. Nah, untuk mobil ini dia dilengkapi dengan baterai 37,9 kWh yang dapat menggerakkan mobil ini hingga 410 km. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan motor listrik dengan tenaga yaitu 50 kW. Dan untuk bagian depannya ini dia ada cairan coolant untuk cairan pendingin untuk radiator mungkin. Dan di bagian sini itu ada tempat untuk mengisi cairan wiper. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian interior. Oke, kemudian untuk sekarang kita akan masuk ke dalam bagian interiornya. Nah, sebelum kita masuk ke mobilnya itu kita lihat dulu kuncinya. Untuk kuncinya ini dia dilengkapi dengan kunci yang mirip dengan Wuling REV. Dan di bagian sini dia dilengkapi dengan fitur lock, unlock, dan juga untuk membuka pintu bagasi belakang. Namun pintu bagasi belakangnya itu belum menggunakan electric power back door. Nah, kemudian untuk spionnya ini dia juga untuk pelipatannya dia manual. Jadi kita melipatnya secara manual untuk buka tutupnya. Dan untuk masuk ke dalam mobilnya itu kita cukup menekan tombol keyless entry yang ada di pintu. Nah, kemudian kita lihat dulu dari panel pintunya. Untuk panel pintunya ini dia dilengkapi dengan material plastik di bagian atas dan bawah. Namun untuk bagian armrestnya ini kita mendapatkan sedikit soft touch dengan jahitan-jahitan juga. Nah, kemudian untuk bagian kontrol panel untuk kacanya ini kita dilengkapi dengan kaca auto untuk sisi driver. Namun hanya untuk turun, untuk naiknya itu dia belum auto juga. Nah, untuk bagian bawahnya ini kita mendapatkan cup holder dan juga sebuah speaker di bagian pintu. Jadi untuk unit yang ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan yang di dalam. Cuman yang ini dia varian yang 333 km, namun dia dilengkapi dengan AC/DC charging. Jadi untuk port AC yang di sebelah sini, dan seperti yang kalian bisa lihat ini mobilnya lagi dalam kondisi dicas. Nah, kita akan lihat untuk interiornya saja untuk mobil ini, karena untuk selebihnya itu sama persis dengan yang ada di dalam. Namun kita akan lihat untuk interiornya, untuk yang warna hijau ini. Jadi untuk yang bagian dalam itu tadi interiornya kan warna hitam.
Namun yang ini dia interiornya berwarna coklat. Jadi kita akan lihat untuk interiornya. Oke, sekarang kita akan masuk untuk melihat ke dalam interiornya. Nah, kita akan buka mobil dulu. Nah, untuk bagian dalamnya ini bisa kalian lihat. Untuk warna di door panelnya ini dia berbeda sedikit di bagian armrest. Nah, kemudian untuk kursinya dia juga warnanya coklat seperti ini dengan perpaduan aksen beige di bagian sandaran punggungnya. Nah, untuk selebihnya itu nggak ada beda dengan yang di dalam. Jadi kita akan kembali ke unit yang di dalam. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam mobilnya sekarang. Nah, ketika kita masuk ke dalam mobilnya itu ketika kita udah unlock pintunya, untuk displaynya ini dia akan otomatis menyala. Namun sebelum itu kita bahas dulu untuk kursinya. Nah, untuk kursinya ini dia untuk sisi driver itu dilengkapi dengan kursi elektrik untuk pengaturannya. Jadi untuk atas bawah, maju mundur, dan juga untuk recliningnya itu kita dilengkapi dengan electric seat. Nah, kemudian untuk menyalakan mesinnya kita cukup menginjak rem. Dan ini udah menyala harusnya dan mobil udah siap untuk dijalankan. Nah, kemudian kita lihat untuk setirnya. Dia untuk setirnya itu dilengkapi dengan setir dual spoke seperti ini. Untuk setirnya pun sekilas mirip dengan yang ada di Wuling REV. Nah, untuk pengaturan sebelah kirinya ini ada cruise control. Dan untuk bagian tombol-tombol di kirinya ini untuk mengatur MID-nya. Jadi kita bisa untuk memilih menu-menu yang ada di MID-nya dengan menggunakan tombol-tombol yang ada di kiri. Dan untuk yang kanan ini untuk urusan media, yaitu untuk menaikkan volume, menurunkan volume. Dan sepertinya di bawah ini ada tombol kosong. Jadi untuk tombol ini nggak kepakai. Dan untuk yang di atasnya ini dia ada tombol untuk shortcut. Jadi kita bisa memilih musik USB, Bluetooth maupun radio. Nah, kemudian untuk pengaturan duduknya, untuk mobil ini kalau untuk posisi duduk saya, ini kita masih bisa mendapatkan posisi duduk yang cukup ergonomis. Dan untuk setirnya ini sendiri juga dia dilengkapi dengan tilt namun belum teleskopik. Nah, kemudian kita akan lihat ke bagian dashboard. Untuk bagian dashboardnya ini kita dilengkapi dengan sebuah head unit yang cukup gede. Dan untuk pengaturan di head unitnya kalian juga bisa lihat ini cukup lengkap, dimana kita juga bahkan dapat mengatur AC dari head unitnya. Nah, namun selain kita dapat mengatur dari head unit, kita juga sebenarnya mendapatkan tombol-tombol fisik seperti ini. Jadi kita bisa nekan-nekan ketika kita sedang berkendara, kita tidak perlu teralihkan ke head unitnya karena kita masih memiliki tombol-tombol fisik ini. Nah, untuk kuat semburannya juga dapat diatur secara fisik, jadi kita tidak perlu melalui displaynya. Namun kalau kalian ingin melalui display ini juga bisa, kalian tinggal tekan atau digeser-geser seperti ini. Dan untuk pengaturan defoggernya kita mendapatkan defogger belakang dan juga depan. Nah, untuk arah semburannya ini juga dapat diganti, mau cuman ke kita, ke kaki aja, atau untuk front defogger. Nah, kemudian kalau untuk speedometernya, ini dia dibuat menyatu dengan head unit, jadi tampilannya lebih clean dan lebih rapi juga. Dan ini semuanya udah full color juga. Kemudian kalau kita lihat di dekat sini, ini ada tombol untuk mengubah mode Eco Plus, Eco, dan juga Sport. Nah, kemudian ini ada mode normal.
Jadi dia ada 4 mode, yaitu normal, eco plus, eco, dan juga sport. Nah, kemudian kalau kalian lihat ke bagian bawahnya, jadi di bagian bawahnya ini dia juga ada gantungan. Ini bisa kalian gunakan untuk menggantung barang. Nah, kemudian juga ada sebuah port, ada 2 buah port di bagian bawah untuk mengecas device kita. Dan untuk bagian tengahnya ini, kalau kalian lihat, ini ada electronic parking brake, ada brake hold, dan juga ada shift knob ya. Nah, untuk shift knob-nya ini dia juga mode putar-putar seperti ini. Jadi dibuat mirip kayak Wuling REV juga. Kemudian untuk bagian tengah ini kita nggak dapat center console, tapi ada sebuah cup holder di bagian tengah ini. Kemudian untuk bagian atas ini kita mendapatkan lampu yang juga udah LED. Namun untuk lampunya itu tidak ada di bagian belakang, cuma ada di bagian depan aja ini. Dan untuk tuas hazard dia juga diletakkan di atas. Oke, tadi ada bagian yang kelupaan. Jadi di bagian bawah ini itu dia ada tombol untuk mengatur spion secara elektrik. Dan untuk bagian headlampnya itu dia bisa diatur ketinggiannya. Dan di samping ini kita mendapatkan tombol untuk mematikan traction control. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya ini ada tombol untuk mematikan daya mobil ini. Jadi dia nggak dapat start stop button, namun dia mendapatkan tombol untuk mematikan saja. Karena untuk menyalakan itu kita cukup menginjak tuas rem, dan mobil ini harusnya udah siap digunakan. Nah, kemudian untuk pedal remnya itu dia ada aksen seperti min gitu, dan untuk pedal gasnya dia seperti mobil pada umumnya. Nah, untuk mematikan mobil ini, sekarang kondisi mobilnya itu dalam kondisi nyala, dan kita akan mematikannya. Kita cukup menekan tombol off ini. Oke, kemudian untuk bagian belakangnya kita akan lihat sekarang. Nah, untuk bagian pintunya ini dia menggunakan material yang sama persis dengan yang ada di pintu depan, di mana untuk bagian atas dan bawahnya itu dia masih menggunakan material plastik. Namun untuk bagian armrestnya ini dia dilengkapi dengan soft touch dan juga jahitan-jahitan seperti ini. Nah, untuk kaca bagian belakang dia naik turunnya tidak auto. Untuk bagian bawahnya kita mendapatkan cup holder. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam mobilnya. Seperti yang kalian bisa lihat, ini untuk posisi nyetir saya di depan. Untuk legroomnya ini sebenarnya dia masih cukup lega, masih ada kurang lebih 4 jari lebih. Dan untuk headroomnya dia juga masih lebih dari 4 jari. Jadi masih luas untuk headroom dan juga legroomnya. Namun untuk panel bawahnya, untuk lantainya ini dia sedikit tinggi, mengingat ini juga mobil listrik. Jadi untuk bagian bawahnya ini kan dia baterai, sehingga untuk lantainya dia agak sedikit tinggi. Sehingga untuk duduk di bagian belakang ini seperti yang kalian bisa lihat, ini untuk kaki itu kita tidak bisa masuk ke bagian bawah jok. Dan untuk posisi kakinya ini agak sedikit kurang tertopang dengan baik di bagian depan. Namun untuk posisi duduknya ini dia juga fix untuk bagian belakang. Tapi menurut saya ini masih cukup nyaman. Oke, sekian aja review Wuling Bingo kita kali ini. Jika kalian berminat untuk melihat mobil ini atau ingin bertanya-tanya lebih, kalian dapat langsung ke Wuling Pontianak aja. Alamatnya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel ini, karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya, terima kasih.